Can't let them get this. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dengan judul Bleeding Steel. Film berkisah tentang eksperimen gagal yang mengancam nyawa seorang putri dari kepolisian yang diperankan oleh Jackie Chan. Film ini berasal dari Hong Kong. Dan baiklah kawan, dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Lindong merupakan seorang agen khusus polisi Hong Kong yang memiliki anak perempuan bernama Sisi. Suatu hari Lindong mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa anaknya menderita leukemia dalam keadaan kritis. Mendengar tersebut, Lindong langsung bergegas untuk menemui putrinya. Namun di waktu yang bersamaan, dia juga mendapat kabar dari rekannya Xiaoshu bahwa Dr. James, seorang saksi penting, sedang dalam bahaya. Lindong kemudian tidak jadi menemui putrinya. Ia langsung pergi untuk menyelamatkan Dr. James, seorang ahli genetika yang menciptakan sebuah penemuan. Scene berpindah memperlihatkan Dr. James dengan jantung ciptaannya. Ia juga sedang menyuntikkan cairan eksperimen ke tubuhnya. Tak lama dari itu, Lindong dan pasukannya berhasil menemukannya. Ia mengamankannya dan mengamankan jantung buatannya. Di tengah penyelamatannya, serangan sekelompok pria dengan baju besi hitam eksotis dan persenjataan berteknologi tinggi yang dipimpin oleh seorang pria berpenampilan mengerikan. Ia adalah Andre. Ia merupakan musuh yang menginginkan hasil penemuan dari Dr. James. Semua prajurit terkalahkan termasuk Lindong. Sebelum akhirnya Lindong kembali tersadar dan berhasil menyelamatkan Dr. James dengan membunuh musuhnya. Di sisi lain, Sisi putri Lindong tidak berhasil melawan penyakitnya dan meninggal di rumah sakit. Keadaan berubah setelah 13 tahun kemudian, berawal dengan tayangan sebuah karangan buku dengan judul Bleeding Steel, ciptaan Ricky Rogers. Bukunya mengisahkan tentang peristiwa pasukan yang terkena radiasi nuklir dan perihal jantung mesin, persis dengan penelitian Dr. James yang terjadi 13 tahun lalu. Karena hal inilah membuat beberapa orang yang bersangkutan pada peristiwa itu kembali datang menemui Ricky untuk mencari sumber cerita karangannya, termasuk Lindong. Keributan kembali terjadi. Satu pemuda asing bernama Lisan yang menyamar menjadi wanita telah berhasil menyalin data milik Ricky. Seusainya keributan tersebut, Shin memperlihatkan Lindong dengan ruangan rahasianya. Berita dari layar TV memberitahukan jika Ricky telah terbunuh. Di lain tempat, Shin juga memperlihatkan ruangan rahasia milik pemuda asing tersebut. Ia sedang menyalin data-data yang dicurinya malam itu. Shin juga memperlihatkan ruangan di luar angkasa. Di sanalah Andre berada. Ia mengawasi pergerakan yang ada di bumi. Ia sedang dikarantina akibat luka ledakan 13 tahun lalu. Dan bermula dari keributan malam itulah, data Lindong kembali tercium olehnya. Tak lepas pula, Andre juga mulai mengincar pemuda asing yang berhasil mencuri data informasi yang dicarinya. Kemudian di lain tempat pada keesokan harinya, muncul seorang gadis bernama Nancy. Sebelum kemudian terjadi keributan di sana. Terlihat Lindong tengah memberikan perhatian khusus pada gadis itu. Begitupun dengan Linsang. Pada scene ini juga memperlihatkan saat luka Nancy pulih dengan cepat. Kemudian pada malam harinya, Nancy kembali bermimpi buruk tentang laboratorium tempat eksperimen aneh dilakukan oleh seseorang. Agar dapat menghadapi mimpi-mimpi buruknya, ia mengunjungi seorang spiritualis. Dalam setiap pengakuannya terekam masuk dalam komputer. Nancy masuk dalam masa lalu yang tidak ia miliki, sebuah eksperimen Dr. James yang gagal. Setelah tersadar, wanita itu meminta Nancy untuk menemui seseorang yang dapat menangani mimpi buruknya. Setelah Nancy pergi dari ruangan, terungkaplah bahwa sumber catatan karangan Ricky Rogers berasal dari bocoran rumah sihir ini yang didapatkan
dari pengakuan mimpi buruk yang dialami Nancy. Lin Sang kembali muncul. Saat itu Nancy sedang dalam kekacauan karena ulah para pemuda jalanan. Ia berhasil menyelamatkannya, walau keduanya kembali berpisah. Namun, dalam perpisahan mereka, Lin Sang telah berhasil mencuri kartu identitas peramal itu dari saku celana Nancy. Pada hari berikutnya, di gedung opera Sydney, keduanya kembali bertemu. Lin Sang menyamar menjadi petugas di sana. Lin Sang berhasil membawa masuk Nancy ke dalam saat ia ditahan petugas karena kehilangan tiketnya. Kebersamaannya hanya saat saja. Lin Sang si petugas gadungan diminta untuk memperbaiki mesin pementasan. Dari arah sanalah, Lin Sang melihat keberadaan Nancy yang sedang dibantu peramal memasuki kehidupan masa lalunya. Nancy mulai melihat masa kecilnya. Namun di tengah perjalanan kelompok Woman in Black menyerangnya. Mereka ternyata telah mengawasi Nancy. Bahkan Woman in Black telah membunuh peramal itu. Keributan kembali terjadi. Lindon datang menyelamatkan nyawa Nancy. Setelah melewati perkelahian, Lindong berhasil lolos masuk dalam perahu yang dikendalikan oleh Lin Sang yang telah berhasil membawa Nancy di dalamnya. Kemudian Lindong membawa keduanya ke tempat tinggalnya. Ia menidurkan Nancy terlebih dahulu sebelum kemudian mengajak Lin Sang ke tempat ruangan rahasianya dan menyekapnya. Di sanalah Lindong menguji pemuda itu di perangkas keamanan canggihnya dan pergi mengunjungi spiritualis yang ditemui Nancy beberapa hari lalu. Namun ia ditemukan telah terbunuh. Tepat saat itu pula GPS yang terpasang di tubuh Nancy bergerak menjauh. Lindong bergegas kembali ke tempat tinggalnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ternyata Nancy yang tersadar pergi dengan sendirinya. Saat ia ingin mengejarnya, sekelompok musuh datang mengepung tempat tinggalnya. Dengan segera Lindong menyelinap pergi melalui pintu rahasianya. Di jauh sana, ternyata Nancy telah mendapatkan ingatan masa lalunya, bahwa ia telah tiada di saat masih belia. Dan raganya kembali dibangkitkan setelah jantung ciptaan Dr. James dipasang di dalam tubuhnya. Nancy adalah Sisi, putri dari Lindong. Ia telah mendapatkan jantung dan juga darah bioteknologi milik Dr. James yang direbutkan Andre 13 tahun yang lalu. Dan karena gen bioteknologi Dr. James masuk dalam tubuhnya, maka Sisi memiliki ingatan masa lalu Dr. James. Bahkan pada masa itu, Sisi telah melupakan jati dirinya termasuk tidak mengenali ayahnya. Dan karena alasan inilah, demi mengamankan masa depan Sisi, Lindong menitipkan Sisi di panti asuhan Sydney. Scene memperlihatkan Lindong yang telah mendarat di Singan. Ia dihampiri Susan, partner kerjanya di kepolisian. Kedatangannya bertujuan untuk mencari Nancy yang telah terlebih dahulu datang kemari. Gadis itu sedang melacak masa lalu dalam ingatannya. Nancy sedang melarikan diri untuk datang ke rumah James yang ditinggalkannya, di mana dia memulihkan ingatan lamanya tentang ayahnya dan kunci brankas bank yang disembunyikan oleh James. Lindong berpencar dengan Xiaosu. Lindong menyegerakan untuk mencari Nancy, tetapi sebelum dia dapat menemukannya, Nancy telah diculik terlebih dahulu oleh Woman in Black dan dibawa ke pesawat Andre dan dipenjarakan di laboratoriumnya. Setelah huru-hara pengejaran penculikan Nancy, akhirnya Lindong bergabung kembali dengan Lin Sang. Muda itu telah berhasil membebaskan dirinya. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan ke bank menuju ke lemari besi bank. Dan ternyata sampainya di sana, wanita berbaju hitam telah ditangkap oleh Xiaosu saat mencoba mengambil isi lemari besi milik Dr. James. Setelah penangkapannya, kardus berisi rekaman kamera diserahkan kepada Lindong. Rekaman itu hanya berisi tentang konversi biorit Andre yang telah gagal. Scene beralih memperlihatkan situasi di atas pesawat. Andre mulai mengekstraksi darah Sisi dan menyuntikkannya ke dirinya sendiri untuk memulihkan tubuhnya. Lindong, Xiaosu, dan Lin Sang menyusup ke dalam pesawat dengan mengenakan baju black milik Andre. Mereka mencoba untuk menolong Sisi, tetapi digagalkan oleh layar keamanan yang tidak dapat ditembus. Kemudian perlawanan terhadap pasukan Andre kembali pecah.
berusaha melawannya sebelum transfusi darah selesai. Namun Andre datang menyerang mereka lebih cepat. Dari kejauhan, Sissy sedang berusaha beregenerasi sepenuhnya untuk bisa membantu ayahnya. Lindong dan lainnya berhasil melemparkan Andre ke inti reaktor pesawat. Mereka kemudian berlari keluar menyelamatkan diri sebelum pesawat meledak. Tetapi Lin-san terjebak di dalam ledakannya. Xiaosu dan Sissy berhasil melarikan diri dari pesawat dengan parasut. Tetapi Lindong diserang oleh Andre sebelum dia dapat bergabung dengan mereka. Karena Andre secara tidak sengaja menyuntik Lindong dengan darah Sissy yang ditingkatkan selama pertemuan mereka sebelumnya, Lindong mendapatkan kekuatan cukup untuk melawannya dan merobek jantung Andre dari dadanya. Kemudian tanpa parasut, Lindong melompat dari pesawat sebelum ledakan terakhir menghancurkan pesawat itu. Xiaosu dan Sissy menolongnya dengan menangkapnya menggunakan kanopi parasut mereka sendiri. Pada tayang terakhir, Shin memperlihatkan Lindong, Sissy, dan Xiaosu menikmati waktu bersama. Mereka sedang membahas lisan. Ternyata pemuda itu adalah putra pedagang senjata yang membersamai dalam penelitian James dan tewas karena serangan pasukan Andre. Maka Lisan selama bertahun-tahun telah merencanakan pembalasan dendamnya. Pada scene ini juga memperlihatkan jika Lin telah menyadari bahwa Lisan pernah menjadi teman Nancy saat di panti asuhan dan telah bertindak karena kasih sayang yang tulus padanya. Di Norwegia, Lisan terbukti selamat dari ledakan pesawat dan sekarang ia menawarkan rekaman penelitian James kepada pembeli yang paling tertarik. Dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.